Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pa- Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil observasi wawancara kelompok 4 ke sekolah SMK Ibu Kartini Semarang. Eh, untuk itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Muftahuddin Mahdi dengan NIM akhir 107. Boleh dilanjut? Saya Lugalungun Febriansyah dengan NIM akhir 89. Saya Naufal Arif Cahyono dengan NIM akhir 080. Saya Ramadan Putra Sentanu dengan NIM akhir 087. Oke. Baik, kita langsung saja pada pembahasan hasil kita melakukan wawancara observasi kepada di SMK Ibu Kartini dan untuk sumber informan yang kami dapatkan dari Pak Bayu selaku guru RPL dan juga eh, yang mengurusi kurikulum juga. Nah, baik. Untuk topik yang pertama tentang pembahasan perencanaan kurikulum. Jadi, untuk SMK Ibu Kartini melakukan mekanisme sinkronisasi kurikulum yang terjadwal pada semester genap sekitar Februari dan Maret. Nah, pola ini mencerminkan perencanaan bersifat sistematis karena sekolah menetapkan waktu khusus untuk meninjau kebutuhan, kompetensi, menyusun draft kurikulum, lalu meminta masukan dari IDUKA. Nah, IDUKA ini tuh artinya dari industri. Dalam konteks pendidikan vokasi, keterlibatan IDUKA tuh pada tahap perencanaan sangat relevan karena kebutuhan kompetensi kerja terus berubah mengikuti perkembangan industri. Nah, kemudian untuk memberikan umpan baliknya melalui draft dokumen kurikulum tadi yang diberikan kepada IDUKA yang saling berkolaborasi dengan sekolah tentang kurikulumnya dan disusun kembali menjadi lebih kontekstual dan tidak hanya mengacu pada struktur kurikulum secara administratif. Nah, untuk batasnya sekitar bulan Juni. Kemudian dengan dokumen kurikulum yang selesai lebih awal, sekolah memiliki waktu untuk menyiapkan perangkat ajar, pembagian jam, dan strategi pelaksanaan program agar pembelajaran pada awal tahun tidak berjalan mendadak. Praktik ini karena implementasi kurikulum di SMK melibatkan banyak komponen. Oke, dilanjut ke topik pembahasan pengembangan kurikulum. Nah, pada aspek pengembangan, narasumber menekankan bahwa kurikulum sekolah berpotensi tertinggal dari industri. Nah, sebabnya karena apa? Yaitu adanya jarak antara perkembangan teknologi alat kerja di industri dan materi yang tersedia di sekolah. Nah, upaya yang dilakukan sekolah itu dia mengajak industri berdiskusi terkait proyek ataupun kurikulum terkini, tool ataupun kompetensi yang dibutuhkan menunjukkan strategi pengembangan kurikulum yang ada di. Nah, dari yang telah dilakukan sekolah yaitu yang tadi ya eh, tentang berdiskusi, mengajak industri berdiskusi terkait eh, apa aja yang sedang tren, kemudian dikolaborasikan untuk menjadi sebuah struktur kurikulum yang adaptif. Nah, pengembangan kurikulum ini ditujukan melalui penyusunan perangkat ajar ATP, modul ajar, dan RPP. Dan sekarang namanya RPM, Rencana Pembelajaran Mendalam. Nah, RPM ini diposisikan sebagai produk penting yang disusun guru setelah melalui pelatihan IHT. Nah, IHT ini sebagai in-house training untuk mempersiapkan guru terkait sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintahan ataupun dari instansi terkait untuk mendorong guru untuk memahami konsep pembelajaran yang mendalam. Untuk karena pembelajaran mendalam atau dan juga kurikulum kan juga berganti tiap tahun. Nah, jadi dilakukannya in-house training ini untuk mendorong guru untuk memahami konsep-konsep pembelajaran yang baru. Nah, dalam konteks sekarang itu pembelajaran mendalam. Nah, untuk integrasi unsur pembelajaran mendalam ada dimensi kelulusan yang ditekankan oleh SMK yaitu pemanfaatan digital, kemitraan pembelajaran dan prinsip pembelajaran bermakna. Kemudian dukungan sarana prasarananya berupa IFP, Smart TV dan pelatihan penggunanya juga bisa memperkuat proses pengembangan karena sarana digital yang tadi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran guru.
Nah, pola pelatihan berjenjang yang dijelaskan narasumber itu untuk mengikuti pelatihan TOT lalu diseminasikan ke guru lain. Jadi setelah pulang dari in-house training guru-guru tadi, kemudian ia kembali ke sekolah dan menjelaskan ke guru-guru yang di SMK tersebut untuk dapat juga informasi-informasi teknis yang terkait untuk penyusunan pembelajaran. Lanjut ke topik selanjutnya yaitu pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum melalui tiga kelompok kegiatan ya, itu intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Pembagian ini memperlibatkan praktik implementasi implementasi yang tidak hanya fokus pada pembelajaran kelas, tetapi juga memperhatikan pembentukan karakter kompetensi. Contoh kegiatannya pada kokurikuler seperti proyek kolaborasi kegiatan pembiasaan, menyediakan ruang pengalaman belajar yang kontekstual dan kolaboratif. Kemudian ada program Link and Match yang dijalankan mulai kunjungan industri pada saat kelas 11 dan PKL magang di kelas 12 selama 4 bulan untuk menunjukkan untuk penguatan pengalaman kerja nyata yang bisa didapatkan siswa. Nah, kunjungan ini juga bisa membantu siswa memahami budaya kerja, etos, dan kondisi secara langsung. Jadi selain aspek teknis, sekolah juga memberikan perhatian pada kesiapan mental agar siswa bisa beradaptasi dengan cara mengundang guru tamu inovator. Praktik ini penting karena kesiapan kerja tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tapi juga sikap etos, ada komunikasi, kedisiplinan, dan kemampuan beradaptasi. Dilanjut, pengelolaan mapel umum oleh Wakapolri dan tim, serta pengaturan mapel produktif oleh ketua konsentrasi keahlian yang kemudian difinalkan melalui SK Surat Tugas Mengajar. Dan itu memperlihatkan pengembagian peran yang jelas. Dan peran ini membantu sekolah menjaga ketepatan distribusi jam mengajar sesuai kebutuhan kompetensi keahlian dan mengurangi risiko ketidaksesuaian jadwal pada program produktif. Lanjut, topik selanjutnya yaitu evaluasi kurikulum dan tindak lanjut yang dilakukan oleh sekolah. Evaluasi melibatkan kepala sekolah dan guru untuk menunjukkan adanya upaya kontrol terkait mutu pembelajaran. Peninjauan terhadap kualitas asesmen sumatif, lalu ujian, termasuk penekanan pada kriteria soal HOTS, memperlihatkan bahwa sekolah memperhatikan kualitas. Kegiatan supervisi juga dijalankan untuk peninjauan pembelajaran di kelas untuk bahan evaluasi menyentuh praktik pembelajaran dan bukan hanya dokumen. Lanjut, evaluasi kurikulum keseluruhan dilakukan melalui refleksi dan diskusi internal dari rapat atau pleno yang diselenggarakan oleh guru-guru sekolah, mencakup intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Cakupan evaluasi ini ada banyak keseluruhan program yang berjalan selama pembelajaran berlangsung sesuai dengan tujuan kurikulum yang ditetapkan pada awal dan disesuaikan juga kebutuhan penguatan profil lulusan yang SMK tetapkan. Nah, siklusnya yaitu mulai dari mengevaluasi, perencanaan ulang, pelaksanaan, dan evaluasi kembali. Nah, keterlibatan industri dalam evaluasi terlihat melalui sinkronisasi kurikulum. Jadi, industri memberikan masukan pada draft kurikulum dan draft PKL, sehingga evaluasi tidak hanya berasal dari internal sekolah. Dengan demikian, evaluasi bukan tahap akhir yang berhenti pada eh, laporan tersebut, tetapi menjadi dasar perubahan kebijakan pembelajaran dan perbaikan dokumen kurikulum. Jadi, fase evaluasi itu dilakukan berulang-ulang, bisa dilihat dari siklusnya tadi, evaluasi, perencanaan ulang, pelaksanaan, dan evaluasi kembali. Dilanjut terhadap implementasi kurikulum nasional. Nah, SMK Ibu Kartini sebagai dapat dipahami sebagai proses yang menekankan relevansi vokasi dan perbaikan berkelanjutan. Praktik sinkronisasi ini dengan praktik industri memperkuat relevansi kompetensi. Dengan ada pelatihan IHT oleh guru-guru, itu juga memperkuat eh, guru mengenai konsistensi perangkat ajar, program link and match, memperkuat pengalaman kerja
kerja siswa dan evaluasi berkala untuk memastikan adanya kontrol mutu. Untuk implementasinya adalah mulai dari perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, agar implementasi kurikulumnya tidak terputus dan dapat menghasilkan peningkatan kualitas pembelajaran dari semester ke semester berikutnya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk bab 6 tentang kesimpulan dan rekomendasi yang kelompok kami bisa berikan terkait penjelasannya bisa diteruskan oleh rekan saya. Baik, untuk Silakan. bagian kesimpulan ini, yang pertama dari aspek perencanaan itu sekolah melaksanakan proses sinkronisasi kurikulum yang umumnya dilakukan pada semester genap, sekitar bulan Februari sampai Maret. Dalam tahap ini, sekolah itu melibatkan IDUKA untuk memperoleh masukan mengenai kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Sekolah menyusun draft dokumen kurikulum berdasarkan struktur kurikulum yang berlaku. Kemudian draft tersebut itu dimintakan umpan balik kepada pihak industri. Target penyelesaian dokumen kurikulum adalah sebelum tahun ajaran baru, sekitar bulan Juni, sehingga sekolah itu memiliki kesiapan operasional dalam memasuki tahun pelajaran berikutnya. Kemudian yang kedua dari aspek pengembangan, yaitu sekolah berupaya menjaga relevansi kurikulum agar tetap selaras dengan berkembangnya industri. Hal ini dilakukan melalui induksi bersama IDUKA terkait kebutuhan kompetensi, bentuk proyek pembelajaran, serta perangkat atau teknologi yang lazim digunakan di dunia kerja. Setelah disinkronisasi selesai, guru menyiapkan perangkat ajar seperti ATP, modul ajar, dan RPM atau rencana pembelajaran mendalam. Perangkat ini mengintegrasikan unsur pembelajaran mendalam, antara lain dimensi profil lulusan, pemanfaatan teknologi digital, kemitraan pembelajaran, praktik pedagogis, dan prinsip pembelajaran yang bermakna, menggembirakan, serta berkesadaran. Berkesadaran. Kesiapan guru juga diperkuat melalui kegiatan IHT ya selama 2 hari, termasuk pelatihan pembelajaran mendalam dan penggunaan perangkat digital seperti IFP atau Smart TV. Kemudian yang ketiga dari aspek pelaksanaan kurikulum dijalankan itu melalui 3 kelompok kegiatan yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Penerapan link and match dengan industri dilakukan melalui kunjungan industri untuk siswa kelas 11. Kemudian PKL atau magang bagi siswa kelas 12-nya selama kurang lebih 4 bulan. Selain itu, sekolah juga memberikan pembekalan kesiapan mental siswa melalui kehadiran guru, tamu, atau motivator. Penguatan dimensi profil lulusan diterapkan melalui berbagai aktivitas sekolah, baik berupa pembiasaan maupun proyek pada kegiatan kurikuler. Untuk pengaturan organisasi mata pelajaran, terdapat pembagian peran antara wakakurikulum, tim kurikulum, serta ketua konsentrasi keahlian untuk mata pelajaran produktif. Pembagian tugas tersebut kemudian difinalkan melalui surat tugas mengajar. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Oke, baik. Selanjutnya pada aspek evaluasi. Sekolah ini melakukan evaluasi pembelajaran di akhir semester dengan keterlibatan oleh kepala sekolah dan guru untuk meninjau kualitas dari pembelajaran dan asesmen dalam pembelajarannya, termasuk perbaikan kualitas soal sumatif supaya sesuai kriteria yang ditargetkan. Evaluasi kurikulum ini dilaksanakan oleh Wakakurikulum dan kepala sekolah melalui refleksi dan diskusi internal yang mencangkup program intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Industri ini melibatkan eh, melalui sinkronasi kurikulum dengan memberikan masukan langsung pada draft dokumen. Tinjak lanjut evaluasi ini dilakukan melalui revisi dokumen serta koordinasi internal seperti rapat jurusan untuk strategi pembelajaran pada periode berikutnya. Selanjutnya di rekomendasi. Nah, berdasarkan temuan wawancara, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, rekomendasi untuk sekolah
atau manajemen kurikulum. Itu mempertahankan dan memperkuat jadwal sinkronasi kurikulum dengan IDUKA supaya pembaruan kompetensi berlangsung dengan konsisten setiap tahun, terutama pada kompetensi yang cepat berubah sesuai tren industrinya. Lalu memperluas bentuk keterlibatan IDUKA nggak hanya pada sinkronasi dokumen, tapi pada penguatan pembelajaran. Misalnya proyek berbasis industri, guru tamu, atau validasi kompetensi pada perangkat ajar produktif. Lalu ada penguatan dokumentasi hasil evaluasi di setiap semester atau catatan perbaikan asesmen untuk perbaikan perangkat ajar dan rekomendasi program-program supaya tindak lanjut lebih mudah dipantau dan menjadi arsip pengembangan kurikulum sekolah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk rekomendasi untuk guru, yang pertama ada melanjutkan penyusunan dan pemanfaatan perangkat ajar seperti ATP, modul, dan juga RPM secara konsisten. Dan juga serta memperkuat refleksi pembelajaran agar implementasi pembelajaran mendalam semakin terarah. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan sarana digital seperti IFP atau Smart TV dalam kegiatan belajar, terutama dalam pembelajaran berbasis proyek, simulasi praktik, atau asesmen berbasis digital yang terkontrol. Selanjutnya, ketiga, memperkuat kolaborasi antara guru mapel, mapel umum, dan produktif agar penguatan dimensi profil lulusan dapat muncul secara lintas mata pelajaran, tidak hanya muncul pada kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler. Selanjutnya, rekomendasi untuk penguatan program vokasi dan siswa. Yang pertama, memperkuat pembekalan kesiapan kerja siswa sebelum PKL, termasuk budaya kerja, komunikasi profesional, serta kesiapan mental agar pelaksanaan PKL berjalan lebih optimal. Yang kedua, menyiapkan mekanisme monitoring PKL yang lebih sistematis. Misalnya format laporan berkala, evaluasi pembimbing industri, dan refleksi siswa. Sehingga hasil PKL dapat menjadi bahan peningkatan kurikulum sekolah. Selanjutnya, yang keempat, rekomendasi untuk penelitian atau laporan berikutnya. Yang pertama, untuk peneliti berikutnya bisa mengembangkan laporan lanjutan dengan menambah sumber data mendukung. Misalnya dokumen kurikulum sekolah, struktur kurikulum, seperti ATP atau modul, dan juga RPM, agar deskripsi implementasi lebih kuat. Yang kedua, melakukan wawancara tambahan dengan pihak lain, misalnya wakakurikulum, kepala sekolah, atau mitra industri untuk memperkaya sudut pandang tentang implementasi kurikulum dan efektivitas link and match. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk implementasi kurikulum yang dijalankan SMK Ibu Kartini yang telah kelompok kami lakukan observasinya melalui Pak Bayu yang selaku guru RPL dan juga manajemen kurikulum yang disusun melalui penyusunan IHT, kemudian yang diselaraskan dengan IDUKA. Eh, Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk dokumentasinya terkait observasi tersedia pada laman YouTube yang kami sematkan. Jadi kemarin observasinya karena gurunya terkendala bisa dilakukan lewat Zoom. Jadi kami melakukannya dengan Zoom. Baik, mungkin itu saja hasil kami melakukan observasi dan juga rekomendasi yang bisa dilakukan sekolah untuk movement selanjutnya untuk mengupgrade terkait mungkin mempertahankan pembaruannya apa aja yang mungkin bisa dikembangkan oleh sekolah untuk menghadapi
pembelajaran selanjutnya. Baik, mungkin dari kelompok kami cukupkan. Jika ada kesalahan kata ataupun pertanyaan yang kurang berkenan, kami minta maaf. Presentasi kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. And